Saya kalau ngajar di kampus, saya dosen juga di kampus, tapi khusus mengajar S3 di linguistik gitu ya. Nanti ada linguistik forensik, ada semiotik, ada macam-macam cara baca tanda ya. Nanti ada kajian analisis wacana kritis. Jadi melihat wajah-wajah begini, ini ada ilmunya. Ya, wajah yang ketika senyum ternyata punya masalah, tuh ada tuh. Ya, wajah yang baru dimarahin istri juga ada kelihatan tuh. Ya. Ya, itu ada di semiotik, nanti ada ilmu tentang tanda. Nah, balik ke sini. Jadi kalau sudah siap fisiknya, nah ini pikiran. Imam Nawawi itu runtut sekali. Ada kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, kadang-kadang saya nyebut kitab ini untuk dipelajari, dikaji, bukan untuk endorse. Itu tukang-tukang toko buku kadang-kadang video saya dicomot tuh, tek gitu kan, dikeluarin, dia jualan tuh. Ya, Anda ambil aja dari Google misalnya, dicek, keluarin At-Tibyan. Nanti ada sikap-sikap mengendalikan fisik, mengatur kesiapan pikiran. Jangan masuk dulu ke majelis ilmu kalau pikiran masih kalut. Selesaikan dulu di luar. Termasuk, maaf ya, para guru nih. Kalau mau mengajar di level apapun, punya masalah sebelum datang ke kelas, jangan dibawa masalah ke kelas. Selesaikan di luar kelas dulu. Ini penting sekali. Termasuk murid yang belajar demikian, ada masalah, selesaikan dulu sebelum pelajaran dimulai, selesaikan sehingga tidak terganggu cara berpikir kita. Nah, yang ketiga, baru ini yang difungsikan, hati. Nah, inilah pentingnya niat. Niat itu, nah ini tolong disimak baik-baik ya, di bab ini nih. Niat itu adalah proses mengkondisikan pikiran dan fisik supaya diserap oleh kolbu. Jadi begitu fisik menerima, akal kemudian menyerap, ditembuskannya ke sini. Jadi ilmunya nggak ke sini, Pak. Ilmunya ke sini. Ya, jadi ketika misalnya saya mengucapkan ini, Anda dengar lewat telinga tuh, ditangkap oleh akal, diteruskannya ke sini, ke kolbu. Jadi nggak nyangkut di sini. Karena ini hanya nanti meneruskan saja untuk diamalkan. Istilah kalian yang mengkonstruksikan, merekayasa, mengatur supaya perintah dari sini itu, perintahnya mudah dilakukan oleh fisik. Di perintah itu dari sini, bukan dari sini. Misal nih, Adi bicara dari sini tuh, diteruskan dari sini ke sini. Di sini diteruskan ke lisan cepat. Ya, tapi prosesnya demikian indahnya Allah mencipta itu cepat sekali, sepersekian detik. Yang jadi pertanyaan itu, perintah bicaranya dari takwa atau dari nafsu? Kalau dari takwa akan keluar kata-kata dan kosakata yang dibentuk akan menjadi baik sehingga nyaman untuk diterima. Tapi kalau dari nafsu, yang keluar substansinya sama, cuma caranya berbeda, kesannya tidak akan sama. Contoh nih, misalnya dari nafsu tuh, woi yang rekam tuh, turunin. Nah, nggak enak kan Bu ya? Nggak enak, nggak akan nyaman. Tapi ketika takwa yang muncul, masya Allah, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, mari fokus. Rekaman sudah ada di sini, handphone turun dulu. Enak keterimanya kan? Tanpa harus nunjuk, woi, yang masih rekam, ya kan? Nah, nggak akan nyaman. Nah, itu bedanya. Nah, ini kadang-kadang simpel Bu, tapi sering kejadian di rumah, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, di institusi, di kantor dan sebagainya. Nah, itu akan diproses lewat ilmu, dikerjakan lewat amal.